Kita lanjutkan perkuliahan kita. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam model yang berikutnya, yaitu adalah naive Bayes model. Naive Bayes model itu tuh masih masuk ke dalam kategori supervised learning. Ya, artinya itu, ya saya akan ulang ya. Jadi artinya itu kita punya sebuah data ya, data yang saya simbolkan dalam bentuk ini. Ya, jadi karena supervised learning berarti YI-nya itu given ya gitu ya. Jadi misalkan Y1, XI1, X2, Y2 dan seterusnya sampai misalkan kita punya N observasi. Dan si I ini terdiri dari berbagai macam features ya. Jadi ada biasanya saya lambangkan dengan P ya. Jadi ada N observasi dan ada P features ya. 1I, X, 2I, dan seterusnya sampai features ke P. Nah, jadi ini adalah supervised learning. Nah, kemudian naive Bayes model, dalam pembahasan kali ini kita akan membahas di mana si naive Bayes model itu akan kita pakai untuk menyelesaikan ini, classification problem. Artinya apa? Artinya itu YI itu adalah categorical variable ya. Jadi bukan kuantitatif variabel. Jadi kalau kita lihat summary dari si Y, summary-nya itu adalah tidak bisa dicari min-nya, max-nya, rata-ratanya, mediannya. Jadi summary-nya itu cuman ada berapa data sih yang kategori 1, ada berapa data yang kategori min 1, ada berapa data yang kategori 0, misalkan seperti itu. Dan yang terakhir, naive Bayes model itu adalah ini. Ini mungkin baru buat kita semua di sini. Ya, jadi saya akan jelaskan. Jadi naive Bayes model itu adalah termasuk model yang generative learning algorithm. Ya. Nah, ini akan saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, sekarang kita akan mempelajari perbedaan antara generative learning algorithm dan discriminative learning algorithm. Nah, jadi yang selama ini kita sudah pelajari, regresi linear atau logistic regression, JLM, itu tuh adalah tergolong ke dalam discriminative learning algorithm. Nah, apa itu discriminative learning algorithm? Jadi misalkan saya ambil contoh untuk masalah klasifikasi. Jadi misalkan terdapat data seperti ini. Nah, discriminative learning algorithm itu semua datanya itu secara simultan, jadi semua data ini ya, baik data yang 0 ataupun data yang X, itu semua datanya itu kita consider, terus kita akan mencari model yang paling bagus dalam melakukan klasifikasi terhadap dua data ini gitu ya. Nah, misalkan model tersebut itu adalah garis ini nih. Garis ini nih. Ya, yang memisahkan kedua data ini. Nah, kemudian apa bedanya dengan generative learning algorithm? Nah, kalau generative learning algorithm tuh daripada kita lihat dua kelas ini secara simultan, lebih baik kita lihat setiap kelas satu persatu gitu. Ya, jadi saya tinjau kelas yang ini dulu, ya, terus saya bikin modelnya, kemudian saya tinjau yang kelasnya ini, kemudian saya bikin modelnya gitu. Nah, jadi kita tidak melihat kedua kelas secara simultan, tapi kita akan mempelajari setiap kelas itu carefully dan separately gitu. Ya. Nah, secara matematik, apa bedanya diskriminatif dan generatif adalah seperti ini gitu ya. Nah, saya akan tulis yang diskriminatif dulu ya. Nah, jadi ketika kita ingin mempelajari, membuat sebuah model yang diskriminatif, berarti kita tuh ingin membuat sebuah fungsi ya, Gx ya. Nah, jadi X itu adalah features-nya, di mana dari features itu kita mendapatkan apakah si X itu tuh 0 atau 1 gitu, tergantung dari X memenuhi suatu syarat gitu ya. Ya, atau kalau dalam logistic regression kan berarti Gx-nya itu adalah ini ya, 1 per 1 plus E pangkat beta transpose X ini. Dan ini akan bernilai 1 jika di atas setengah dan 0 jika dia di bawah setengah ya, dan seperti itu. Atau secara peluang, kita tuh ingin mempelajari peluang Y sama dengan 1 given X gitu ya. Nah, ini adalah discriminative learning algorithm. Nah, apa itu generative learning algorithm? Yang kita akan pelajari itu bukan probability Y sama dengan 1,
bersyarat X tapi dibalik. Probability X ya dengan syarat Y sama dengan 1. Nah, jadi yang kita akan pelajari itu adalah apa sih X given Y sama dengan 1 gitu ya. Selain itu kita juga ingin mempelajari probability Y. Nah, ini adalah tujuan kita ya, dan kita juga akan mempelajari ini nih ya. Jadi ini namanya adalah prior distribution ya, atau prior assumption. Nah, semoga akan lebih jelas nanti di kedepannya. Tapi ini adalah sedikit perbedaan antara generatif sama diskriminatif. Nah, sebelum mempelajari model naive Bayes, nah kita akan mempelajari dulu tentang Bayes theorem. Jadi untuk mengingat kembali. Nah, jadi misalkan A dan B itu adalah dua buah kejadian ya. Nah, secara umum A dan B itu bisa beririsan ataupun tidak beririsan, tapi secara umum tuh kita asumsikan dia beririsan ya. Kalau tidak beririsan berarti A iris B-nya itu kosong ya. Nah, ini B-nya ya. Nah, A itu ya, itu tuh adalah gabungan antara yang saya arsir warna kuning nih ya. Digabung dengan yang saya arsir warna biru nih. Ya. Nah, jadi yang biru ditambah yang kuning ya, atau digabung yang kuning. Nah, yang kuning itu apa? Yaitu adalah A iris B. Ya. Digabung dengan yang warna biru. Yang warna biru itu adalah A diiris B komplement. Nah, secara peluang ya, jika kita ingin menghitung peluang A itu terjadi ya, nah kita bisa tulis seperti ini. Peluang A terjadi itu adalah peluang dari A diiris B ditambah peluang A diiris B komplement. Nah, saya akan tuliskan ini tuh dalam notasi peluang bersyarat ya. Jadi peluang A iris B itu adalah peluang A given B dikali peluang B. Nah, ditambah peluang A iris B komplement itu adalah peluang A given B komplement dikali peluang B komplement. Nah, ini adalah teorema dari Bayes ya. Nah, namun yang terkenal dari teorema Bayes bukanlah bentuk seperti ini, tapi dalam bentuk peluang B given A ya. Jadi saya akan balik nih sekarang. Nah, yang lebih dikenal, bentuk yang lebih dikenal dari Bayes theorem itu adalah bentuk seperti ini ya. Jadi misalkan sekarang yang kita mau tahu itu adalah peluang B given A ya. Nah, ini tuh kita ingin tulis ini ke dalam bentuk peluang A given B ya. Jadi nah, ini adalah by definisi adalah peluang B diiris A dibagi peluang A. Nah, ini bisa kita ubah bentuknya menjadi peluang A diiris B ya. Saya tukar aja. Dan sekarang ini adalah menjadi peluang A given B dikali peluang B dibagi peluang A. Nah, ini adalah bentuk yang lebih dikenal dari teorema Bayes ya. Jadi, untuk menghitung peluang B given A, yang kita tahu itu adalah peluang A given B. Nah, yang bagian bawahnya ini sering juga diubah ke dalam bentuk seperti ini ya. Peluang A given B dikali peluang B. Nah, dibagi. Nah, peluang A itu kita substitusi ke persamaan yang tadi kita lihat di slide sebelumnya ya, yaitu adalah peluang A given B peluang B ditambah peluang A given B komplement dikali peluang B komplement. Nah, ini adalah teorema Bayes yang sering kita pakai. Nah, sebagai ilustrasi saya ada sebuah contoh. Nah, berikut ini adalah sebuah contoh soal ya. Jadi, misalkan ada sebuah medical test yang tingkat akurasinya itu adalah ini 95% ya. Jadi jika tingkat akurasi itu adalah ini ya apa? Jika dia kena penyakit dan di tesnya juga positif, itu akurasinya 95%. Tapi si medical test itu punya persentase false positif 1% ya. Jadi si orang tersebut tuh sehat, tapi setelah dites dia tuh positif gitu ya. Nah, itu tuh 1% ya, tingkat kesalahannya lah. Nah, kemudian diketahui 0,5% dari populasi itu tuh positif terkena penyakit.
Nah, hitunglah peluang seseorang positif ya, dites positif, penyakitnya positif jika hasil tesnya itu positif ya. Nah, caranya tidak susah. Jadi saya anggap seseorang positif itu adalah B-nya, dan saya anggap hasil tes positifnya itu A-nya ya. Nah, jadi saya bisa langsung pakai rumus ini. Nah, jadi peluang A given B ya. Jadi yang ditanyakan peluang B given A, sekarang dibalik peluang A given B. Peluang A given B itu adalah peluang hasil tesnya positif dan orang tersebut emang positif ya. Berarti itu 95% atau 0,95. Nah, dikali peluang B. Peluang B itu adalah keseluruhannya ya. Jadi dari populasi itu positif itu ada berapa orang ya. Dan ternyata ada 1%. 0,5% sorry. 0,5. Nah, dibagi 0,95 dikali 0,005. Nah, ditambah yang bagian sininya ya. Peluang A, peluang hasil tesnya positif, tapi sebenarnya tuh dia tuh negatif, atau dengan kata lain itu tuh false positif ya. Nah, dikali peluang B komplement. B komplement itu adalah proporsi populasi yang tidak sakit ya, atau 0,995. Nah, ini adalah jawabannya. Bisa dihitung sendiri. Namun semoga cukup jelas. Nah, sekarang saya akan mencoba memperumum teorema Bayes ke dalam bentuk distribusi. Nah, berikut adalah perumuman dari teorema Bayes. Nah, jadi saya tidak akan menggunakan A dan B lagi, tapi saya menggunakan X dan Y, di mana dan X dan Y itu adalah mewakili atau merepresentasikan sebuah random variable. Nah, kemudian diketahui bahwa X given Y ya, itu tuh berdistribusi tertentu ya. Distribusi tertentu ya. Nah, saya nggak spesify distribusinya apa, dan si Y juga punya distribusi tertentu ya. Nah, maka jadi PDF dari Y given X ini bisa dicari ya. Jadi sama seperti teorema Bayes sebelumnya, ini adalah PX given Y dikali FY ya. Mungkin karena saya ganti notasinya lah, ini jadi H ya. PDF-nya dari si Y given X ini adalah HG ya. G dari Y, dan dibagi ini adalah PDF dari si X ya. Nah, di sini saya akan kasih suatu ini. Nah, ini adalah ini modelnya. Nah, kemudian ini adalah priornya, dan ini adalah marginal ya. PDF marginal ya. Nah, jadi secara umum f X dan Y itu adalah dua buah random variable, maka dia punya join PDF kan ya. Ini adalah join PDF dari X dan Y. Nah, jadi untuk menghitung distribusi marginal, berarti fx itu bisa dihitung dengan cara apa? Nah, ya kita integralkan ya ini ya terhadap Y ya. Atau kita bisa ubah ini menjadi fx given Y dikali fy dy. Nah, ini bisa kita substitusikan ke sini. Nah, ini adalah teorema Bayes atau perumuman dari teorema Bayes jika X dan Y itu adalah random variable ya.